Halo semua, perkenalkan nama saya Claurin. Di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi di Android Studio yang dimana sebelumnya kita memberi namanya itu Yummy App. Jadi di sini sebelumnya kita sudah membuat halaman login, di mana halaman login ini ketika kita klik login, dia akan mengarahkan kita ke halaman kalkulator bangun datar. Nah, sekarang kita akan mengubah alurnya itu, di mana ketika kita login di halaman login itu, dia akan mengarahkan kita ke halaman yang baru, yang namanya itu dashboard activity. Jadi dashboard activity ini berfungsi sebagai halaman utama atau halaman home di aplikasi. Jadi di sini nanti dashboard activity ini di tampilannya itu akan ada tiga tombol utama. Yang pertama itu ada tombol kalkulator, yang dimana nanti dia akan mengarahkan kita ke halaman kalkulator bangun datar. Terus yang kedua itu ada tombol menu rekomendasi. Jadi di sini dia akan mengarahkan ke halaman baru. Halamannya ini akan menampilkan beberapa resep makanan. Terus yang terakhir itu ada tombol bahan dapur. Jadi di sini juga ada halaman baru. Sesuai dengan namanya itu, dia akan mencari resep berdasarkan bahan-bahan. Nah, selain itu akan ada juga tombol tambahan, yaitu tombol logout. Jadi tombol logout ini untuk user keluar dari halaman home. Jadi dia akan mengarahkan kita ke halaman login. Untuk yang pertama itu, sebelumnya itu karena kita di main activity-nya itu, untuk tombol loginnya kita arahkan dari kalkulator activity, di sini kita ganti menjadi dashboard activity. Jadi di sini bagian button loginnya itu ketika user akan klik tombol login ini, kita yang sebelumnya buat itu kalkulator activity, sekarang kita ubah menjadi dashboard activity. Jadi nanti ketika kita klik button login, dia mengarahkan kita ke dashboard activity. Dengan begitu kita bisa melakukan login di mana user itu langsung masuk ke dashboard, tidak masuk lagi ke halaman kalkulator bangun datar yang sebelumnya. Kita lanjut di sini. Kita mulai dulu dari pembahasan layoutnya itu. Seperti yang udah kita bahas tadi, di mana di dashboard ini akan ada button utama, tiga button utama, yang dimana nanti ada button untuk kalkulator, bahan dapur, menu rekomendasi, dan satu lagi button logout. Terus kita sudah mendapatkan gambarannya itu. Di sini pastinya untuk membuat penyusunannya itu kita pakai constraint layout. Kita masuk dulu ke dashboard activity-nya. Jadi kita mengatur masing-masing tombol biar tombolnya itu berhasil mengarahkan kita ke halaman yang kita inginkan. Seperti di sini untuk yang pertama itu ada button rumus. Button rumus ini tentunya untuk mengarahkan kita ke halaman rumus activity atau kalkulator bangun datar. Terus ada juga button menu untuk memanggil menu rekomendasi activity. Terus ada juga button bahan atau bahan dapur dengan memanggil bahan dapur activity. Dan yang terakhir ini tentang logout. Jadi untuk tombol logout ini kita menambahkan konfirmasi dengan menggunakan yang namanya alert dialog.
Jadi alert dialog ini gunanya untuk menampilkan semacam pesan atau konfirmasi kepada user sebelum user itu mau keluar. Jadi ketika user mau klik button logout, bisa dikasih sebuah pesan gitu di mana dia akan menanyakan apakah user mau keluar atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan kembali ke halaman biasa, halaman home. Jika dia pilih iya, maka dia akan keluar ke halaman login. Jadi di sini untuk logikanya itu, di sini ada alert dialog builder untuk menampilkan pop-up konfirmasi. Nah, jika iya, jika usernya itu memilih iya, maka akan diarahkan ke halaman login, yaitu dengan memanggil main activity. Terus, jika user memilih tidak, maka di sini akan ditampilkan snack bar dengan pesan logout dibatalkan. Jadi itu adalah penggunaan alert dialog di tombol logout. Jadi fitur ini bisa membantu kepada user di mana ketika user itu tidak sengaja klik button logout, dia akan menampilkan pesan apakah kita ingin logout atau tidak. Jadi ketika kita klik itu nggak langsung keluar dari halaman, nggak langsung keluar ke halaman login. Jadi masih ada dikasih pilihan apakah kita tuh benar-benar mau logout atau tidak. Itu untuk penjelasan tombol logout dengan alert dialog. Kita lanjut yang berikutnya itu untuk halaman barunya itu ada halaman menu rekomendasi dan bahan dapur. Di halaman kita bahas dulu halaman menu rekomendasi. Jadi di sini itu kita tuh menampilkan beberapa resep makanan menggunakan card view. Jadi setiap card view ini berisi gambar, nama, dan waktu masaknya. Jadi di sini kita menggunakan header biar tampilannya itu rapi. Di sini ada headernya, terus ada nama judulnya. Terus di sini ada deskripsinya itu di mana kategori makanan yang diberikan itu adalah breakfast. Terus untuk halaman yang selanjutnya itu ada halaman bahan dapur. Nah, di sini bahan dapur untuk halamannya itu juga punya struktur yang serupa seperti di halaman sebelumnya, yaitu di sini ada headernya dan judul halamannya. Jadi untuk di halaman ini, halaman bahan dapur ini, dia tuh tujuannya itu untuk memberi user untuk mencari resep berdasarkan bahan yang dimiliki oleh user. Misalnya, user itu cuma memiliki beberapa bahan, terus bingung mau mau cari resep apa yang cocok dengan bahan yang ada. Jadi, itu gunanya untuk halaman bahan dapur ini. Terus, di sini kita tentunya juga menyesuaikan warna palette kita dan font di setiap halaman biar sesuai dengan tema. Jadi tidak ada yang berbeda dengan halaman yang lainnya karena kita seperti sebelumnya kita sudah menentukan color palette. Terus ada juga font khusus untuk tema kita. Jadi penggunaan colors ini memudahkan kita dan biar konsisten
ketika mau kita terapkan di tiap halaman. Jadi di sini untuk melihat hasilnya bisa kita lihat di sini. Ketika kita awal buka itu, dia akan menampilkan kita di halaman login atau di main activity. Nah, di sini kita bisa melakukan pengisian loginnya itu di mana di sini ketika kita tidak mengisi nama user atau passwordnya itu, dia akan meminta kita untuk memasukkan password dan username-nya. Setelah kita isi, kita bisa pencet login. Nah, karena kita sudah mengubah alur halamannya itu tadi, di mana ketika user mau klik login, dia akan membawa kita ke halaman dashboard activity atau sebagai halaman utama kita. Di sini kita bisa melihat ada berbagai macam tombol, yaitu di sini yang pertama ada kalkulator, bangun datar, dan dia akan otomatis menampilkan kita ke halaman kalkulator bangun datar. Terus kita bisa lihat juga untuk menu rekomendasi itu, dia menampilkan halaman menu menu rekomendasi. Jadi di sini kita bisa lihat tampilannya. Kita lanjut ke bahan dapur, kita juga bisa melihat tampilannya itu. Dan yang terakhir itu adalah tombol logout. Jadi di sini ketika kita mau klik tombol logout, akan dipanggil alert dialog, di mana dia akan menampilkan pesan untuk konfirmasi apakah kita mau logout atau tidak. Jika kita pilih tidak, maka dia akan menampilkan snack bar di bawah, yaitu di mana dia menampilkan pesan logout dibatalkan. Jika kita pilih iya, maka kita akan langsung dibawa keluar ke halaman login seperti awal. Jadi kita sudah lihat tampilannya itu ketika di run, di mana ketika kita login tadi, ketika kita klik tombol login tadi, dia langsung membawa kita ke halaman dashboard. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat navigasi antar halaman dengan halaman dashboard yang baru. Terus di sini juga kita menampilkan beberapa tombol di mana tombol-tombol ini bisa membawa kita ke halaman lain. Terus juga menampilkan tadi itu menampilkan menu-menu makanan itu dengan menggunakan card view, dan juga yang terakhir itu penggunaan alert dialog untuk di button logout, di mana untuk mengkonfirmasi dan memberi notifikasi ketika user itu mau keluar atau tidak. Jadi di sini kita sudah melakukan beberapa hal. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman sekalian. Itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.